Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah laka ya Rasulullah, wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa ana khususan min hadrati Syajaluddin Rumi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ilallahi ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lisalamatina fid dini wad dunya wal akhirah, liqada'i duyunina, liqada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, litaysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a, lisihhati jasadina wa qulubina, lishfi amradina zahiran batina, lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad lazaqam limanafi'ina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li'izil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafaati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Masnawi karya Maulana Jalaluddin Rumi pada bait yang ke-1991 tentang adanya keterhubungan antara murid dan guru, antara guru dan murid. Dalam hal ini tentu saja dalam konteks dunia rohani. Tadi malam diungkapkan bahwa sesungguhnya pikiran murid itu murni merupakan rupa dan bentuk, sementara pikiran sang guru itu adalah ruh. Jadi ini perbandingan antara rangka dan ruh. Nah, perbandingan antara rangka dan ruh ini menunjukkan adanya jarak. Adanya jarak. Misalnya kalau di dalam kitab hikamnya Ibnu Athaillah itu disebutkan bahwa amal itu merupakan rangka. Sementara adanya keikhlasan itu adalah ruh yang menyebabkan amal itu terkabul, amal itu diterima, amal itu hidup. Jadi ya, ibaratnya adalah diri kita ini semata rangka belaka, fisik belaka di hadapan guru yang ruh. Di hadapan guru yang ruh. Nah, karena itu betapa sangat pentingnya peran guru rohani di dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya tambatkan hati kita dengan minimal seorang guru rohani yang betul-betul mengalami Allah. Maka kita akan mendapatkan nilai karena ada ruh
di dalam amal-amal kita. Ada ruh di dalam jasad kita. Terus kalau koin kita, uang kita itu ibaratnya uang palsu, sementara koin dari sang guru itu adalah barang-barang tambang yang sangat mahal. Karena mereka itu, para guru rohani itu setiap saat mengalami Allah. Jadi ya, betapa sangat jauh berbeda antara menyebut Allah dan mengalami Allah. Kita sering menyebut nama Allah di dalam sejumlah zikiran kita. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya. Sering menyebut nama Allah. Tapi itu bukan merupakan satu kepastian bahwa kita mengalami Allah. Kita itu merasakan Allah, bukan suatu kepastian. Nah, dengan terhubung dengan seorang guru rohani, kita sebenarnya memproses diri agar pengucapan Allah itu berubah menjadi mengalami Allah. Nah, bagi seorang guru rohani, seluruh isi alam raya ini serba Allah. Tapi bagi orang yang hanya merupakan rangka tanpa roh, seluruh isi alam raya ini adalah makhluk belaka. Jadi ya, bagi yang satu, seluruh isi alam raya ini adalah murni kehadiran Allah Ta'ala. Bagi yang lain, bagi si murid, murni hanyalah merupakan tumpukan-tumpukan makhluk. Jadi betapa sangat jauh jarak rohani di antara keduanya. Nah, sekarang agar kita lebih berproses untuk juga mengalami apa yang dialami oleh sang guru, maka Maulana Rumi melanjutkan baitnya berikut ini. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa, adapun itu sang guru, dzatuka ialah dirimu. Jadi sebenarnya diri kita yang hakiki, yang ideal itu ya seperti diri sang guru itu. Idealnya walaupun tidak persis ya, tapi sebagian besar sudah kita internalisasi ke dalam diri adanya kualitas sang guru itu. Dulu di zamannya Kanjeng Rasul Muhammad SAW, para sahabat itu menampung kehadiran beliau pada diri mereka masing-masing sesuai dengan kapasitas mereka untuk menampung Kanjeng Rasul. Itulah sebabnya para sahabat itu menjadi bintang gemintang rohani di malam hari kehidupan. Dan mereka menampung kehadiran Nabi di dalam diri mereka, sehingga mereka itu menjadi cemerlang karenanya. Jadi kalau ditanya hakikat diri para sahabat itu siapa? Ya Nabi itu. Hakikat diri para sahabat itu Nabi. Nah, sekarang ya, ketika kita sebagai murid itu belajar memproses diri agar memiliki jiwa, pikiran, dan hati yang cemerlang, maka sebenarnya hakikat diri kita adalah guru rohani kita itu. Wa huwa dzatuka, guru rohanimu itu adalah dirimu secara ideal. Maka ketika para murid itu sanggup membawa gurunya kemanapun dia berada, dimanapun mereka berada, itu berarti apa? Itu berarti sukses. Sang guru itu menjadi roh si murid. Nah,
Kalau sudah seperti itu ya, maka jelas sang murid yang selama ini merupakan rangka belaka itu juga sudah berubah menjadi ruh, menjadi nilai yang luhur. Di saat itu ya, ketika orang itu sudah berubah menjadi ruh sebagaimana gurunya, di saat itu orang tadi tidak saja mengerjakan kebaikan, tapi memproduksi kebaikan. Menjadi produsen kebaikan. Nah, sebab itu fabahas, maka bahaslah engkau an nafsika, tentang dirimu, fi dzatihi, pada diri seorang guru itu. Jadi ya, karena itu bahaslah diri kita di dalam diri seorang guru. Artinya bahas itu bagaimana? Proses diri kita itu agar senantiasa beringsut mendekati kualitas sang guru rohani itu. Misalnya ya, ditiru kebaikan-kebaikannya, perilakunya yang luhur, tirakat-tirakatnya, suluknya ditiru. Nah, itu namanya fabhas an nafsika, ditiru. Kalau tidak untuk meniru, untuk apa berguru? Kan begitu. Sementara berguru yang sebenarnya itu bukan hanya memahami kata-kata sang guru, tapi menangkap kualitas rohani sang guru agar bisa diinternalisasi ke dalam diri sendiri. Fabahas an nafsika fi dzatihi wa kun saubahu. Jadilah engkau yang menuju ke arah guru itu. Jadilah engkau orang yang menuju ke arah guru itu. Menuju rohaninya yang menuju. Jadi jarak itu berusaha untuk dilipat. Yang semula jarak rohani itu jauh antara murid dengan sang guru, terus dilipat. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi bayang-bayang dari kehadiran sang guru itu. Bulan kemarin ya, saya sowan seorang kiai yang merupakan anak angkat dari Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid Pasuruan ini dikenal dengan kewaliannya tidak saja di tanah Jawa, tapi di seluruh Nusantara, bahkan di luar negeri. Nah, anak angkatnya Kiai Hamid ini bernama Kiai Ihsanuddin di Malang. Nah, beliau ini dianugerahi kasyaf oleh Allah Ta'ala sebagaimana Kiai Hamid. Jadi ada tamu datang, tahu itu tamu itu siapa, keperluannya apa, itu tahu. Jadi tidak usah komunikasi. Tahu. Nah, ini merupakan gambaran antara murid yang melipat jarak untuk menjadi dekat sedekat-dekatnya dengan guru secara rohani. Sehingga penampilannya itu mirip dan kecemerlangan rohaninya mirip juga. Kecemerlangan rohaninya mirip juga. Saya nyampe di sana sekitar jam 11. Beliau masih tidur. Saya dan rombongan diminta untuk menunggu sekitar 2 jam. Itu nanti bisa ditemui jam 1. Kami menunggu di ruang tamu itu sambil dijamu di sana. Menjelang jam 1, saya keluar ruangan, duduk. Tiba-tiba beliau muncul.
dan dengan senyum yang sangat teduh. Ketika beliau muncul, saya berdiri. Beliau memberikan hormat begini. Oke, itu pertama ya. Terus berikutnya, ketika saya salaman, ditanya, dari Jogja? Iya. Habib? Bukan. Habib? Bukan. Pirsa kula Habib Usman? Setahu saya jenengan ini Habib Usman. Nah, saya lupa Habib Usman itu nitip salam. Astagfirullah, iya ya, mohon maaf, Habib Usman nitip salam. Dan saya rutenya ke arah Kiai Ihsan itu dikasih Habib Usman. Jadi rupanya dia itu mengambil apa? Mengambil lompatan komunikasi ya. Artinya langsung kepada intinya, Habib. Maksudnya arahnya dari sana itu loh ya. Rutenya itu dari Habib Usman. 2 kali saya bilang bukan. Pirsa kula jenengan Habib Usman. Itu mirip itu, performennya mirip Kiai Hamid, kasyafnya itu juga mirip Kiai Hamid. Kiai Hamid Pasuruan itu. Nah, ini yang disebut dengan apa? Seorang murid itu melipat jarak agar mendekat kepada kualitas rohani gurunya. Melipat jarak. Itu yang disebut dengan fabahath nafsaka fi dzatihi. Bahaslah dirimu di dalam diri seorang guru itu. Gitu ya. Kalau di kalangan para sahabat Nabi yang paling mirip akhlaknya, ya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itu orang paling mirip itu. Perilakunya dengan Rasulullah. Paling mirip. Nah, wa kun sobau, jadilah engkau orang yang mencapai arah sang guru itu secara rohani. Kal fakhitah, sebagaimana merpati liar, soihan yang menjerit kuku. Di mana maksudnya ya. Artinya di mana itu, di mana sekarang posisiku di hadapan guruku. Atau di mana sekarang kualitas rohani guruku di hadapan diriku yang masih compang-camping ini secara rohani. Jadi ya, burung merpati itu kata Maulana Rumi berbunyi kuku, itu artinya bahasa Persinya apa? Di mana? Artinya apa? Di dalam diri sang murid itu ada dahaga rohani yang luar biasa. Terus melakukan proses, melakukan pencarian demi pencarian. Kurang sedikit, jam 1 dimulai. Jadi karena itu jangan kita dibebani oleh adanya logika. Oh, sana juga manusia, aku juga manusia, sesama manusia. Loh, beda. Secara lahiriah memang sama, tapi secara rohani jauh berbeda. Yang sana itu hobinya cuma satu Allah, sementara kita hobinya masih macam-macam. Beda. Jadi jangan tertipu oleh adanya kesamaan secara lahiriah. Jangan tertipu. Seperti umat para nabi terdahulu, mereka itu menyatakan, wong katanya itu nabi, wong sama saja kok, makan minum ke pasar juga sama kok. Itu tertipu dengan pandangan lahiriahnya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di antara umat manusia itu, di kalangan orang terpilih itu, bahwa Allah sudah merebut hati mereka. Sehingga mereka itu kemudian tidak jatuh cinta, tidak gandrung kepada apapun. Boleh jadi secara lahiriah tetap berbaur dengan orang kebanyakan, tapi batinnya dalam genggaman Allah Ta'ala. Jangan kemudian katakan sama hanya karena memiliki aktivitas lahiriah yang sama. Makan, minum, tidur. Jangan bilang sama. Wa illam takun, dan jika tidak ada engkau turidu ila berkehendak engkau khidmata abna'i jinsika, terhadap berkhidmat atau mengabdi kepada orang-orang sebangsamu,
Fa maka adapun engkau dubbi ialah seperti beruang fi famil ufwan di mulut naga. Ya. Kalau engkau itu tidak mau berkhidmat atau mengabdi kepada orang sebangsamu hanya karena kau punya alasan sama-sama manusia, nah kalau begitu engkau tak lebih seperti beruang yang ada di mulut naga. Ini ya. Kitab ini, di bab ini menjelaskan tentang perkara apa? Perkara beruang yang nasibnya berada di mulut naga. Di mulut naga. Untung kemudian ada seorang yang tulus dan pemberani dan membebaskan, menyelamatkan beruang itu dari cengkraman si naga. Nah, kalau kita beralasan bahwa antara kita dengan orang suci itu lahiriahnya sama, maka nasib kita seperti beruang di mulut naga itu. Kalau tidak dikirim penolong oleh Allah Ta'ala, hancur di mulut naga itu. Hancur di mulut naga. Kalau seperti itu cara kita berpikir, maka kita tidak akan pernah berkeluh kesah memohon pertolongan Allah Ta'ala lewat perantara orang-orang sucinya. Tidak mungkin. Fala'alla ustadzan yukhallisuka, maka barangkali seorang guru yukhallisu menyelamatkan gurukah kepadamu, wa yaqumu bijadzbika, dan tegak itu seorang guru bijadzbika dengan menarikmu kharijal khatar, sampai engkau keluar dari kondisi yang mengkhawatirkan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dalam setiap persoalan kehidupan kita, dalam kondisi keterdesakan kita, maka sambungkan batin kita dengan orang-orang suci. Sambungkan batin kita dengan para nabi. Disambungkan batin itu. Karena kita tidak bisa langsung berkeluh kesah kepada Allah Ta'ala lantaran kita bukan orang-orangnya yang istimewa di hadapan hadiratnya, maka sambunglah terlebih dahulu hati kita itu dengan hati orang-orang suci. Nah kalau begitu, maka kita nanti akan diangkis dari jurang-jurang persoalan kehidupan. Ingat Nabi Yusuf, kata Maulana Rumi, beliau diceburkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Tapi di dalam sumur beliau tidak merasa risau. Tidak merasa risau. Karena beliau merasa memiliki tali yang terhubung dengan Allah Ta'ala. Dan tali itu tali zikir. Nah, ketika tali itu dipegang kuat-kuat, maka Allah mengutus orang-orang Jurhum untuk menimba air di dalam sumur itu. Dan ketika rencana mereka menimba air dalam sumur itu, ternyata kemudian mendapatkan Nabi. Betapa beruntung mereka, ingin melepas dahaga dengan menimba air, tak taunya Allah Ta'ala memberikan seorang Nabi kepada orang-orang Jurhum itu. Jadi walaupun berada di kekelaman sumur, beliau itu tidak risau, karena masih memiliki pegangan. Nah saat itu ya, ketika sudah menjadi raja di Mesir, datang seorang kawan dari masa kanak-kanak itu. Datang kepada Nabi Yusuf. Nah, setelah pertemuan dengan basa-basi itu, kemudian tanya-tanya kawannya di masa lalu itu. Kawan bermain, kawan tidur bersama, tanya. Nabi Yusuf, jenengan sudah jadi orang besar. Saya ingin tanya masa lalumu, ya masa lalu kita juga. Ya, mau tanya apa? Bagaimana perasaan jenengan itu ketika dulu dicemplungkan ke dalam sumur oleh saudaramu? Perasaanku itu waktu itu. Perasaanku di waktu itu seperti harimau yang sedang dikerangkeng. Dan harimau itu tidak memiliki kekhawatiran sama sekali untuk menggapai kebebasannya. Harimau itu hanya menunggu waktu untuk bisa membuktikan bahwa kerangkengnya itu nanti bisa dijebol. Atau di waktu itu aku seperti
bulan pada tanggal-tanggal muda, hanya menunggu waktu untuk mencapai purnama. Jadi ya, ketika berada dalam kondisi terpuruk sekalipun, kalau orang itu memiliki pertalian dengan Allah Subhanahu wa taala melalui perantara orang-orang terkasihnya, tidak usah khawatir, tidak usah khawatir. Itu hanya menunggu waktu saja. Dan kita tahu bahwa orang yang hatinya terpaut dengan Allah Ta'ala tidak memiliki rasa sedih dan risau berhadapan dengan apapun. Tidak memiliki rasa sedih dan risau. Nah, ini pentingnya kita terpaut secara rohani dengan para guru. Pentingnya kita itu di situ. Jadi kalau dalam batin kita sudah merasakan akrab, gitu ya, akrab. Walaupun kita tidak sezaman. Akrab dengan Maulana Rumi karena kita mengkaji kitabnya. Akrab dengan Syekh Abdul Qadir karena kita mengkaji kitabnya. Nah, keakraban di dalam hati itu bisa menjadi modal yang sangat ampuh bagi diri kita ketika kita berhadapan dengan berbagai macam jurang persoalan dalam kehidupan. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Nah itu ya, pentingnya kita mempertautkan diri secara rohani dengan seorang guru itu. Makanya di sini ada pengharapan fala'alla ustadzan yukhallisuka. Barangkali ketika engkau punya masalah, ada seorang guru yang bisa melepaskanmu dari himpitan masalah itu dan bisa menarikmu keluar dari suasana yang mengkhawatirkan. Wa zawalun nawahi wal maskanati ma dumta bila quwwatin. Adapun lenyapnya keluh kesah wal maskanah dan adanya kehinaan, madum tak selama ada engkau bila kuat dengan tanpa kekuatan, hayya ayo cepat-cepat, wa madum tak ama dan selama ada engkau ama ialah buta, fala tusyih maka janganlah kikir engkau bil wajhi dengan wajahmu an mubsirin bitariqi terhadap adanya orang yang melihat bitariqi terhadap jalan. Jadi ya, kalau kita tidak memiliki kekuatan rohani itu ya, maka sering-seringlah meratap kepada Allah Ta'ala, meratap lewat pintu orang-orang terkasih di hadapan hadiratnya. Kalau kita belum memiliki kekuatan rohani yang tangguh, ayo cepat-cepat bergelayut ke tangan rohani orang-orang yang sudah tangguh. Kalau engkau masih buta, belum bisa melihat rute jalan rohani ke arah mana yang semestinya kita tuju, maka janganlah kikir engkau dengan penglihatanmu, dengan wajahmu itu untuk mempertautkan diri dengan para penuntun jalan rohani. Jadi karena kita tidak tahu arah ya, maka bergabunglah dengan orang yang sudah jelas pasti menyaksikan arah yang dituju itu. Sebab kalau tidak ngerti arah, kalau penglihatan rabun tentang arah dan tidak ada penuntunnya, boleh jadi nanti kita hanya ngarang-ngarang mengira ke arah sana sebagai tujuan, ternyata makin lama makin kesasar, makin lama makin jauh. Makanya di dalam yang lain Maulana Rumi itu bilang bahwa boleh jadi dalam 200 tahun kau tidak sampai kepada tujuan tanpa bimbingan seorang guru. Tapi dengan bimbingan seorang guru boleh jadi kau hanya butuh waktu cuma 2 hari untuk sampai itu. Jadi karena itu ini jalan yang curam, jangan banyak berspekulasi. Ini jalan curam. Bukan seperti dari sini ke Malioboro yang kita bisa tanya-tanya di jalan. Jalan rohani itu jalan yang runcing. Jangan banyak spekulasi. Pastikan kita mengikuti orang yang penglihatan rohaninya itu sudah langsung di Allah Ta'ala. Ikuti itu. Selamat kita. Selamat. Jadi dalam hidup ini kita berlomba dengan umur. Jangan terlalu banyak spekulasi. Berlomba dengan umur, kita nggak tahu akhir hidup kita besok, lusa, atau
entah kapan, kita nggak tahu. Nggak tahu itu. Nah, karena berlomba dengan umur, maka bersegeralah memiliki tautan, memiliki adanya pembimbing yang jelas di jalan rohani ini. Sehingga kita itu memiliki langkah-langkah yang efektif di dalam menuju Tuhan. Langkah-langkah yang efektif. Fahal anta aqallu minad dubi, fahal anta, maka apakah engkau aqallu lebih sedikit engkau potensinya min dubin dari serigala, min dubin dari beruang. Beruang saja tahu caranya berkeluh kesah agar bebas dari cengkraman naga, menjerit gitu. Nah, apakah engkau itu lebih kecil potensinya ketimbang beruang? Engkau yang berada dalam himpitan-himpitan masalah rohani, yang ada di tengah stagnasi, tidak memiliki kemajuan sama sekali, tidak bisakah engkau menjerit? Tidak bisakah engkau menjerit? Nah, mestinya kita itu menjerit di mana ada jeritan, di situ akan datang pertolongan. Ya, kita tahu misalnya ya, kita tidak menikmati sholat, dan sholat kita masih hambar kemana-mana, menjeritlah. Ya Allah, seperti apa sih rasanya nikmat sholat menghadap kepadamu itu? Konon orang-orangmu sudah berpesta pora dengan kenikmatan sholat itu. Kok aku masih belum? Menjerit seperti itu. Menjerit. Nah, ketika sudah datang jeritan dari arah kita, maka akan datang pertolongan dari Allah Ta'ala lewat orang-orangnya yang diutus. Lewat orang-orang yang diutus ya. Itu betapa sangat pentingnya kita memandang posisi rohani kita saat sekarang itu. Sehingga kita tidak pernah merasa berpuas diri dengan kondisi rohani kita ini. Dan karena itu kita senantiasa menjerit. Untuk apa? Untuk mendapatkan kepastian tentang arah yang semestinya kita tuju dalam perjalanan rohani itu. Oke. Saya kira itu ya, moga-moga manfaat dan barokah untuk diri kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.